Baik, kita akan masuk pada perkuliahan teologi PB hari ini untuk laporan baca 1. Sebelum kita mulai, silakan bernyanyi dan berdoa. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita angkat lagu pujian kita dari nyanyian buku ND nomor 149 ayat 1. Liriknya sudah kami kirim di grup. Ayat 1. Ya. Kita bernyanyi. O totong ibu tonoku. Dua-dua ya. Puji pasangap hamima guarmi ale debata ala asini rohamido ale Tuhan boye hami marpungu di bagason di bagasan hahi pason nasian hoi ale Tuhan no ayang pukaun nami ma persyajaran nami homa natotong mangaramoti ati-ati nang pikiran nami homa natotong mangaramoti dosen nami nalah mengajari jala homa natotong mangaramoti hami akka mahasiswa nalaho manghuton ahani azar homi dosen nami moliati madiho Tuhan amin. Amin. Oke, kita akan masuk pada laporan baca 1. Sebelum kita masuk pada laporan baca 1, saya memberikan informasi. Yang pertama, karena kita sudah ada 2 kali tidak bisa masuk beberapa pertemuan yang lalu, maka saya minta nanti untuk minggu depan laporan baca 2 dan 3 kita bahas bersama. Supaya itu kita hitung menjadi 2 pertemuan. Jadi untuk petugas laporan baca 2 dan 3 untuk melakukan pekerjaannya dan kita bahas minggu depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya bagi laporan baca itu 6 kelompok. Dan ternyata saya telah susun 7 laporan baca. Sebab saya kirim lagi tadi malam untuk laporan baca kelompok laporan baca 7 revisi RPS. Lihat nanti namanya bahwa ada kelompok 7 untuk laporan baca. Di laporan baca itu sudah saya revisi lagi kelompoknya, tapi untuk kelompok tugas kelompok tetap tidak ada perubahan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini kelas C ya. Nah, waktu saya lihat ini, kenapa ada tambah ke kelompok C ini, saudara Jubelta. Mana Jubelta? Dari mana kau masuk ke kelompok ini? Yang kelompok baca itu? Ya. Yang minggu kemarin. Minggu kemarin? Ganti nama Bejalel. Bejalel? Iya. Di sini nggak ada namamu.
Gitu ya. Jadi udah masuk namamu di kelompok satu, kelompok satu apa laporan baca. Iya Pak, yang minggu Jumat minggu yang masuk kemarin. Gitu ya. Jumpa terjadi. Oke. Karena dalam catatan saya tidak ada sini. Oke lah kalau begitu, kalau sudah masuk namamu di situ ya. Oke, saya absen dulu kita. Albert, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi, Erni, Gumilir, ada. Ini Jubelta, Julian D, Julianto, Christian, Lorenza, Mona, Norika, Richard, Rido, Ririn, Rinaldi, Tabita, Tasya, Tetap, Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Oke, ada 2 orang tidak hadir. Silakan tanda tangannya absen. Ya, jadi dari beberapa orang yang akan membaca laporannya hari ini, ada 2 orang yang terlambat mengirimkannya, saudara Juliandi dan Rinaldi, terlambat mengirimkan materinya. Baik, kita mulai dari pertama, Andre Sianturi. Selamat pagi buat kita semuanya. Baik, di sini kami akan memaparkan laporan bacaan kami yang diambil dari buku Teologi Perjanjian Baru 1 dan 2 karangan George Eldon Ladd, mulai dari halaman 102 sampai 128. Sikap dari sumber-sumber buku Paulus ini yaitu murid Paulus sering diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan tertentu dalam upaya menciptakan pemikiran teologisnya. Oleh karena surat-surat Paulus itu bukanlah karya-karya teologis ataupun produk sastra yang formal, melainkan bersifat non-sastra yang menghidupkan korespondensi pribadi yang ditulis dengan bersifat perasaan mendalam terhadap jemaat Kristen pada saat itu. Latar belakang yang menjadi sikap sumber ini adalah Paulus itu berasal dari keyahudiannya dan jelas bahwa ia berupaya memikirkan implikasi-implikasi karya penebusan Allah dalam gereja apabila gereja-gereja membutuhkan implikasi-implikasi tersebut. Oleh karena itu, kita tidak dapat membicarakan tentang teologi Paulus sebagai suatu sistem yang abstrak, teoritis, dan spekulatif. Namun kita dapat mengenali teologi Paulus sebagai interpretasi terhadap makna pribadi dan karya Kristus dalam relevansi pada masa kini. Konteks tulisan-tulisan Paulus yang historis dan hidup ini dapat menjelaskan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit dalam pembahasan teologi kontemporer. Hasilnya adalah pertanyaan-pertanyaan tertentu tak dapat diajukan sehingga Paulus tidak membutuhkannya. Contohnya yaitu Paulus tidak pernah membahas tentang
kepercayaannya terhadap nasib orang jahat. Masalah yang sering dihadapi oleh penafsir yaitu hilangnya latar belakang historis dari kebanyakan berita Paulus. Dalam salah satu surat yang paling awal, ia menggunakan kata yang penuh rahasia tentang peristiwa yang akan mendahului hari Tuhan, seperti pemberontakan manusia durhaka yang akan bait Allah, kuasa yang menahan kejahatan akan disingkirkan. Dua sikap Paulus terhadap beritanya sendiri, hanya sedikit keraguan tentang bagaimana jawaban Paulus terhadap pertanyaan itu, karena suratnya mencerminkan otoritas seluruh pemikiran Paulus yang harus dibaca berdasarkan otoritas tersebut. Dilihat dari segi dari perilaku manusia, Paulus tampaknya bersikap keras terhadap penentang-penentangnya dan berbicara dengan kekasaran yang fanatik yang menunjukkan sikap tidak bertoleransi. 3. Paulus sebagai rasul. Rasa otoritas Paulus bukanlah milik pribadinya, melainkan dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya sebagai seorang rasul. Paulus mengatakan bahwa otoritas yang tinggi itu didasarkan pada kerasulan. Pengalamannya di Damsyik tidak hanya menyebabkan dia mengenal Yesus sebagai Mesias yang telah bangkit, tapi juga merupakan panggilan Allah baginya untuk melaksanakan misi khusus. Paulus tidak memonopoli otoritas sebagai miliknya sendiri, melainkan dimilikinya juga ada itu bersama para rasul-rasul yang lainnya. Faktor unik dalam kerasulan Paulus adalah dia menempatkan rasul sebagai pertama. Persyaratan utama untuk menjadi seorang rasul adalah dia pernah menjadi saksi mata dan menerima panggilan yang jelas dari Tuhan yang telah bangkit. Yang keempat, para rasul dan wali. Aspek yang terpenting atas pengertiannya terhadap otoritas kerasulannya adalah kesadarannya sebagai pengantar wahyu. Latar belakangnya bukan berasal dari upacara ritual agama-agama Helenistik yang diketahui oleh orang-orang, melainkan dari konsep perjanjian lama tentang Allah yang mengungkapkan rahasia-rahasianya kepada manusia yang kemudian dikembangkan dalam tulisan Yahudi. Pengertian Paulus tentang otoritas berpangkal pada kesadaran sebagai pembawa wahyu, yakni perkataan ilahi yang mengungkapkan makna salib dan peristiwa sejarah itu. 2.5 Wahyu dan tradisi. Wahyu tidak dapat terjadi di dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang lampau, melainkan terjadi dalam pemberitaan Injil. Hanya dalam pemberitaan Injil itulah Allah menghadapi manusia dan menyatakan dirinya. Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa ada ucapan-ucapan Paulus di mana wahyu itu tampaknya terjadi di dalam pemberitaan dan di dalam Injil dan bukan di dalam peristiwa-peristiwa lampau. 2.6 Paulus dan Perjanjian Lama. Bagi Paulus, kitab suci itu kudus atau nabiat dan merupakan perkataan-perkataan Allah sendiri. Paulus sering merujuk kepada Perjanjian Lama untuk mendukung ajarannya, bukan untuk meninggikan ataupun mencari nubuat atas penggerapannya, melainkan menempatkan peristiwa-peristiwa penebusan untuk aliran sejarah penebusan Perjanjian Lama. Hal ini menuntunnya untuk menemukan dalam Perjanjian Lama makna yang tak muncul dalam kutipan menurut latar belakang Perjanjian Lama. Jadi ia dapat menerapkan kepada gereja kutipan dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada Israel. Karena Paulus menjunjung tinggi Perjanjian Lama sebagai firman Allah, maka tidak heran bila pemikiran teologisnya banyak menggunakan Perjanjian Lama. Oke, Jubel tak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sini saya akan melaporkan hasil laporan bacaan saya yang berjudul sumber-sumber pemikiran Paulus dan yang dikarang oleh George Caldernak dalam halaman 102 sampai 128. Sumber-sumber pemikiran Paulus ini berasal dari pemikiran terbesar dalam Perjanjian Baru yang menafsirkan makna pribadi dan pekerjaan Yesus adalah seorang Farisi yang terdapat yaitu Paulus. Telah menekankan bahwa bila seseorang ingin memahami pikiran Paulus, maka perlu menganalisis pengaruh yang membentuk pemikiran Paulus dalam konteks historisnya. Menilai kesulitan-kesulitan tertentu dalam menciptakan kembali teologis pemikiran Paulus. Surat Paulus bukanlah karya teologis ataupun produk sastra yang formal, melainkan bersifat non sastra, menghidupkan korespondensi pribadi yang ditulis dengan perasaan mendalam terhadap jemaat Kristen yang diberikan oleh Paulus sendiri. Bagi Paulus, konsep teologi itu adalah fakta-fakta tentang Allah, manusia dan dunia yang menjelaskan tentang merenggangnya hubungan dunia dengan Allah
dan perbuatan Allah di dalam Kristus dalam mengembalikan dunia kepadanya. Sumber-sumber Paulus secara keseluruhan adalah situasi-situasi historis yang harus diselidiki menurut sumber-sumbernya. Paulus adalah surat Paulus adalah wahyu langsung tentang kehendak supranatural Allah yang menyuguhkan kepada manusia tentang kebenaran-kebenaran kekal yang hanya perlu disistematisasikan untuk menjadi satu teologi lengkap. Patut diakui bahwa teologi Paulus dalam surat-suratnya adalah sejarah, dan hal itu dapat dipelajari sebagai suatu segmen sejarah keagamaan kuno. Rasa otoritas Paulus sebagai rasul bukanlah milik daripada dia sendiri, melainkan otoritas kerasulannya berasal dari Allah. Paulus mendapatkan kerasulan dari Allah untuk menjalankan suatu misi yang dikehendaki Allah bagi Paulus. Yesus sebagai guru agama memilih 12 muridnya untuk memberitakan pekerjaan Injil dan juga mengutus para muridnya. Dan juga demikian di saat Paulus memberitakan Injilnya kepada Korintus, namun pemberitaan Paulus sangat ditentang oleh orang-orang Korintus. Namun Paulus juga sendiri menentang apa yang dikatakan oleh orang-orang Korintus sendiri. Paulus menyatakan bahwa otoritas yang didasarkan pada kerasulan serta kesadaran untuk memenuhi misi yang ditetapkan Allah, Paulus adalah rasul kepada bangsa bukan Yahudi dan menjunjung tinggi pelayanannya untuk membangkitkan orang-orang Yahudi kepada iman. Ia mendapat amanat yang dipilihnya sendiri. Ia mendapat amanat yang tidak dipilihnya sendiri dan di atas bahunya diletakkan beban pemberitaan Injil. Untuk menjadi seorang rasul bahwa ia pernah menjadi saksi mata kebangkitan dan menerima panggilan yang jelas dan amanat dari Tuhan yang telah bangkit. Fungsi utama rasul sebagai utusan Kristus yang telah bangkit dan pergi dengan otoritasnya untuk menjalankan tugas sebagai wakilnya. Pengertian Paulus tentang otoritas berpangkal pada kesadarannya sebagai pembawa wahyu, yakni perkataan yang membuka makna salib dan peristiwa sejarah itu yang sekaligus merupakan pernyataan iman dan kuasa Allah. Teologi Paulus merupakan pembeberan fakta-fakta penebusan yang baru. Hal yang menjadi umum seluruh ide teologisnya adalah hubungan mereka dengan karya keselamatan historis dari Allah di dalam Kristus. Makna dari Kristus adalah penahbisan zaman baru keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dan dijanji perjanjian lama tentang keselamatan manusia yang telah digenapi, namun masih dalam zaman yang lama. Yang baru telah tiba dalam kerangka kerja yang lama, namun yang baru itu diterapkan pula untuk mengubah yang lama. Pemahaman Paulus tentang wahyu menjadikannya sangat berbeda dan bertolak belakang dengan pemikiran Yudaisme. Sebagai seorang Yahudi, Paulus menganggap bahwa wahyu itu secara keseluruhan telah tercakup di dalam Taurat. Tak ada lagi perkara lagi di masa kini yang diharapkan dari Allah. Selain hukum Taurat, Allah tidak lagi dalam menyatakan dirinya, baik melalui perkataan nubuat ataupun peristiwa-peristiwa historis. Hukum Taurat itulah satu-satunya yang menjadi fokus wahyu. Pengalaman jalan dipedansi oleh Paulus menyadarkannya bahwa pemberitaan orang Kristen pertama yang tadinya ditentangnya mati-matian, sekarang diakuinya sebagai pembenaran bahwa Allah yang telah bertindak dan menyatakan dirinya dan keselamatan melalui peristiwa historis, yaitu Yesus dari Nazaret. Singkatnya ialah Paulus menemukan pengertian baru tentang wahyu, atau lebih baik dikatakan ia menemukan kembali pengertian nabiat. Wahyu sebagai peristiwa penebusan ilahi yang ditafsirkan melalui perkataan nabiat. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Perdebatan Paulus membawa penemuan kembali makna sejarah yang hilang dalam Yudaisme. Pengalamannya dengan Kristus telah membawanya kembali tanpa melalui jalur hukum Musa untuk menemukan kembali janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan menyaksikan pengenapannya dalam peristiwa-peristiwa terjadi di dalam pribadi dan pekerjaan Yesus. Dalam pandangan Tuhan, keselamatan hanya terjadi dalam perkataan rasul yang diberitakan dan terjadi dalam perkataan yang diberitakan masa kini. Pandangan ini melihat Injil bukan sebagai ungkapan peristiwa-peristiwa lampau, melainkan peristiwa masa kini. Wahyu itu bukanlah pengungkapan kebenaran tentang Allah dan komunikasi pengetahuan, melainkan konfrontasi dengan Allah yang terjadi dalam kehidupan yang diceritakan. Pandangan ini didorong oleh fakta dan dalam ucapan Paulus, di mana wahyu tampaknya terjadi di dalam pemberitaan dan di dalam Injil,
dan bukan di dalam peristiwa-peristiwa lampau. Roma 16 ayat 25 dan 26 tampaknya menyelamatkan Injil dan firman Yesus dengan pernyataan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Namun sekarang telah diungkapkan dan diberitakan pada semua bangsa. Injil itu sendiri adalah kuasa Allah kepada keselamatan. Injil itu sendiri adalah rahasia, yakni rahasia maksud Allah yang sekarang diungkapkan kepada manusia. Injil tidak hanya menyaksikan sejarah, melainkan mengatakan sejarah keselamatan itu terlaksana. Oleh karena itu, beriman benar ketika menggarisbawahi sifat eksistensial dari Injil itu. Selain tradisi dan wahyu, pemikiran Paulus juga tidak terlepas dari perjanjian lama. Paulus mengutip perjanjian lama sebanyak 39 kali dalam perjanjian lama. Perhatian utama Paulus dalam penggunaan perjanjian lama bukan untuk mendapatkan otoritas Alkitab bagi ajarannya, melainkan untuk menunjukkan bahwa penebusan dalam Kristus adalah kesinambungan langsung dari wahyu dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, peristiwa-peristiwa secara Oke, stop. Juliandi, apa yang kau tahu tentang sumber-sumber dari Paulus ini? Yang kau tahu aja, tahu usah baca yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari laporan bacaan saya yang berjudul Teologi Perjanjian Baru Jilid 2, yaitu dengan penulis George J. Enggak usah itu. Tadi pertanyaan saya apa yang kau tahu aja. Kau saya jelaskan, sudah saya tahu ini bukunya. Surat Paulus ini adalah surat yang menghidupkan di mana yang ditulis dengan perasaan mendalam kepada jemaat-jemaat Kristen pada saat itu. Dan surat ini tersebut didirikan oleh Paulus sendiri. Dapat dikatakan bahwa Paulus ini adalah seorang teolog yang berdasarkan latar belakang keyakinannya, dan dalam hal ini jelas dikatakan bahwa ia berupaya memikirkan implikasi-implikasi karyanya untuk penebusan Allah dalam Kristus apabila gereja-gereja pada waktu itu sangat membutuhkannya. Enggak, yang saya maksud sumber-sumber pemikiran Paulus itu berasal dari mana? Kau udah baca kan? Sumber-sumber pemikiran Paulus itu dari mana? Bisa kau pahami tulisannya Lat itu dari mana Paulus mendasari pemikirannya? Daripada saya mendengar kalian ngomong tentang ini dibaca ulang-ulang, sakit kepalaku dengar kalian ngomong. Yang kau tahu tentang sumber-sumber pemikiran Paulus itu dari mana? Sumber-sumber pemikiran Paulus ini ialah Paulus ini menyatakan otoritas yang tinggi didasarkan pada kerasulan. Oleh karena itu, dalam pengalamannya di Jalan Smith, dia sumbernya dari mana? Pemikirannya dari mana? Dalam pemikiran Paulus, yang menjadi sumbernya adalah aspek pernyataan khusus adalah fakta yang diungkapkan oleh undang-undang dalam perjanjian lama, yaitu peristiwa penyelamatan bangsa bukan Yahudi. Dan ini melibatkan penciptaan satu manusia baru. Kita menyatakan orang-orang Kristen, Yahudi, dan yang bukan Yahudi berdasarkan kasih karunia Allah sebagai kesamaan anggota tubuh. Lalu bagaimana sikap Paulus terhadap sumbernya sendiri? Sikap Paulus dalam sumbernya sendiri ialah percaya dalam pemberitaan dan di dalam Injil, dan bukan di dalam peristiwa-peristiwa lampau. Dan dalam hal ini Paulus menyatakan tentang Injil sebagai kuasa Allah dan keselamatan yang dimana tindakan Allah yang menebus dalam pemberitaan menjadi peristiwa-peristiwa penebusan yang bermakna. Dan Paulus menunjuk pemberitaan dan ajarannya. Cukup. Rinaldi, bagaimana sikap Paulus terhadap kerasulannya? Berdasarkan yang saya pahami dan saya baca, sikap Paulus terhadap kerasulannya, otoritas Paulus sebagai rasul diterimanya sebagai suatu bentuk yang dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan telah mengirim ke-12 muridnya bersama dia untuk memiliki misi dan memberitakan berita yang benar. Oleh karena itu Paulus sendiri mengklaim bahwa dia mengangkat dirinya sebagai rasul itu bukan karena dari aspek lahiriah, melainkan dari hati nurani. Apa dasar dia mengatakan dia rasul? Apa dasar Paulus mengatakan dia rasul?
Kalau rasul itu apa definisi rasul? Masuk orang kepercayaan Allah. Berarti kalian membaca tidak memahami, itu aja. Itu yang mau saya cari dari kalian. Daripada kalian baca ulang sakit kupingku dengar kalian ulang-ulang. Kalian ngapain baca ini? Udah saya baca. Tidak usah. Saya tanya, kalian ngerti nggak yang kalian tulis? Kalau nggak ngerti ngapain diteruskan? Duduk kau duduk. Ya ada di sini. Tetap. Bagaimana kerasulan Paulus itu? Menurutmu? Menurut saya kerasulan Paulus itu tidak menganggap bahwa dirinya diotoritas. Apa? Tidak menganggap dirinya apa? Tidak otoritas sebagai rasul, tetapi otoritas dia sebagai rasul itu dipilih oleh Allah itu sendiri, atau Allah mewahyukan dia sebagai seorang rasul. Dari mana Allah mewakilkan dia sebagai rasul? Di mana tertulis itu? Kita hanya menghabiskan waktu, tapi nggak ada isinya. Dibaca berulang-ulang, tapi nggak ada isinya. Nggak kalian pahami apa yang kalian baca, tidak kalian tahu apa yang kalian tulis. Bagaimana Paulus dengan perjanjian lama? Ya nggak kau pahami juga. Silakan duduk. Tak ada isinya ya. Kasihan kalian. Jadi 2 minggu yang akan datang, kalau masih seperti ini lagi, bisa saja kalian saya usir dari ruangan ini ya. Bagi orang yang tidak mau belajar di ruangan saya usir. Tidak ada gunanya di kelas saya. Ngomonglah kau dari apa yang kau tahu dan apa yang kau mengerti. Satu aja kau tahu, mengerti cukup. Daripada kau tulis semua tapi gak kau ngerti. Jadi minggu depan itu manusia di luar Kristus, pribadi Kristus. Laporan baca 2, pahami apa itu manusia di luar Kristus dan pribadi Kristus. Pahami dulu. Lalu ajarkan kepada kami. Jangan kau baca lagi yang kau tulis itu. Karena yang kau tulis itu dari sini semua. Dan saya sudah baca itu. Saya hanya mengukur otakmu berisi apa tidak. Jadi jangan baca-baca lagi di sini yang kau tulis. Saya tidak butuh itu. Kelompok 3, karya Kristus penebusan. Karya Kristus pembenaran. Pahami itu. Apa artinya itu? Pahami. Makanya baca berulang-ulang. Jangan hanya baca sekali langsung kau tulis ke kertas. Kau tak paham pun kau tulis. Yang kau paham itu aja tulis. Mumpung ini pertama, saya tegaskan ya. Saya beri tadi kesempatan mereka baca dua orang. Malas saya mendengar orang-orang seperti itu. Gak ada artinya ini kita baca kalau tidak ada kalian pahami apa. Kalian disuruh orang tua ke sini belajar, bukan hendak main-main. Belajar itu memahami topik. Saya sudah beri silabus bagi kalian. Kalau kalian baca silabus, apa tujuan silabus kita? Kompetensi apa yang harus kalian dapat setelah selesai kuliah ini? Kompetensi itu kemampuan. Apa kemampuan kalian yang harusnya kalian dapat peroleh setelah kuliah ini berakhir? Apa?
Apa? Mengetahui apa? Bukan hanya mengetahui itu KKNI tahun yang lalu. Ini sekarang KKNI yang baru, bukan hanya mengetahui kali. Tapi apa? Apa? Mampu. Bukan hanya mengetahui, mampu. You itu mampu. Berarti kamu tahu jelas. Mampu menjelaskan tentang teologi Paulus. Ini sekarang kita berbicara soal dari mana sumber-sumber pemikiran Paulus. Anda tahu itu. Baca RPS itu dengan baik. Silabus itu apa? Kita mau kemana satu semester ini? Jangan hanya datang ke sini bego. Tak berisi otak. Udah semester 6. Cara berpikirnya pun kayak SMP SMA. Kalau sudah orang berteologi itu sudah hebat lah. Udah mapan. Jadi harus mampu. Jadi jangan hanya baca. Kalau hanya baca, anak SD pun tahu itu. Tanya ini, kasih aja ke anak SD ini, baca ini, kau bilang bacanya ini. Tapi tanya, mampu dia menjelaskan? Gak bisa, karena otaknya belum sampai kepada sana. Yang kedua, jangan anggap hanya mereka yang membaca ini, yang membaca ini. Jadi kalau minggu depan Anda tidak membaca buku ini, yang tidak baca juga saya keluarkan di ruangan ini. Paham ya? Jadi Anda ke sini mau belajar, bukan mau tidur-tiduran. Baca semua. Metode belajar kita bukan lagi monolog, dosen hanya nerangkan. Enggak. Di kampus itu mahasiswa itu aktif mencari ilmu. Saya beri kesempatan kepada kalian menjelaskan ini, topik ini, supaya kalian mengerti dari pikiranmu sendiri. Bukan hanya saya menjelaskan, you menjelaskan, supaya Anda mampu. Ini kan mampu kan? Kalau hanya mengetahui, tak usah kau datang ke sini, tak usah kuliah di sini. Beli aja buku ini, kau bisa mengetahui ini. Tapi belum tentu kau sarjana teologi nanti. Pergi kau ke BPK sana, borong aja semua itu kalau untuk hanya mengetahui. Alkitab kan sudah kau beli, sudah kau ketahui kan Alkitab kan? Sarjana teologi enggak kau kira-kira itu? Enggak. Tapi kalau studi teologi, Anda harus mengetahui. Tidak hanya mengetahui, tapi mampu menjelaskan. Oke. Jadi capek lagi saya menjelaskan ini kepada kalian. Yang seharusnya bukan tugas saya lagi menjelaskan ini. Harusnya dengan daya pikir, daya nalar kalian yang tinggi, mampu menganalisa, mengkritisi bacaan ini. Kita sekarang sudah diskusi gitu loh. Lalu setelah mereka sampaikan apa yang mereka tahu, lalu saya tanya, bagaimana pendapat kalian tentang bacaan mereka? Udah sampai enggak informasi itu kepada kalian? Pak, saya mau menambah karena yang mereka sampaikan itu belum disampaikan poin ini. Bahwa pemikiran Paulus begini, pemikiran Paulus tentang wahyu, pemikiran Paulus tentang perjanjian lama, pemikiran Paulus, itu enak diskusi kita. Tercapailah pembelajaran kita hari ini tentang sumber-sumber pemikiran Paulus. Jadi kita sedang mencapai satu tujuan. Setiap kelas ini mencapai satu topik. Kita sedang berjalan mencari ilmu. Saya sebagai dosen pengampu hanya mengarahkan kalian supaya kalian cari ilmu itu dicari.
Siapa yang baca buku ini? Hari ini. Yang baca buku ini selain mereka. Siapa yang baca? Gak ada kan? Untunglah hari ini tidak saya keluarkan kalian dari sini. Di minggu depan tidak baca buku ini, tak usah masuk ke sini, lebih baik tak usah. Daripada saya usir. Lalu ketika saya tanya Anda nanti harus mengerti. Bukan hanya mereka yang melapor minggu depan. Anda pun saya tanya, pemahamanmu bagaimana? Pemahamanmu bagaimana? Tidak punya isi juga saya usir aja dari sini. Ternyata mental kalian mental kerbau. Harus dicucuk hidungnya itu baru belajar. Saya mengajar kalian dan memaksa kalian bukan untuk saya. Untuk kamu. Supaya kau nanti jadi pendeta yang berkualitas. Supaya kampus kita ini jangan dihina orang. Jebolan kita pun tak berkualitas di lapangan. Tidak punya kualifikasi. Malu kita. Malu. Penilaian Yusir sekarang gereja pengguna, tahu kalian bahwa ketika anak alumni STT Islam ini berkhotbah tidak teologis, asal khotbah, jemaat nggak suka. Karena seperti ini kita bicara tentang teologi Paulus, otak double sama kalian kan? Gak ngerti kalian apa? Bagaimana mau khotbahmu bagus? Kasihan jemaat itu, sesat kalian buat, gak berkualitas. Makanya banyak baca buku. Kemarin siapa? Si Rinaldo. Dia mau minta buku ini. Sudah saya katakan siapa yang tidak punya buku ini datang ke ruangan saya. Dia datang ke ruanganku, sudah saya bawa pulang buku ini ke rumah. Tak tahu cinta dari mana dia dapat buku ini. Mungkin dia pinjam lagi dari orang lain, atau dia copy paste lagi yang dikerjakan orang. Saya tahu itu nanti di sini. Bagaimana berkualitas bukunya aja pun baru hari apa dia datang ke ruangan saya. Ya, gak tau lah, saya memang kami banyak diskusi dengan para dosennya. Gak ada yang serius mahasiswa kita belajar. Gak ada. Ya banyak sekali mungkin kalian main. Pulang ke kos-kosan mungkin gak ada yang baca buku lagi. Pulang ke kos-kosan mungkin hanya main TikTokers, main TikTok, main Facebook, main game mungkin. Atau mungkin kalian main skater juga. Kasihan loh orang tua kalian. Menghabiskan waktu mereka cari uang siang dan malam di bawah terik matahari supaya Anda punya uang kuliah di sini. Anda bisa makan tidur di sini di kos-kosanmu. Tapi tidak kegunakan untuk baca buku, untuk belajar. Mulailah mahasiswa yang bertanggung jawab. Katakan sama dirimu, saya ini Tuhan mau mempersiapkan diri jadi hambamu yang berkualitas. Saya mau belajar. Sudah dikasih RPS, rencana pembelajaran semester. Bacalah. Tidak hanya buku ini saya cantumkan, ada buku lain, baca. Supaya Anda tahu. Ini sudah ada petunjuk. Kami dulu waktu kuliah nggak ada ini RPS ini. Nggak ada.
Dosen datang, dia jelaskan bla 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 bla, bubar. Datang lagi bla 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 bla, bubar. Tapi kita aktif lagi cari buku. Pergi ke toko buku, beli. Kira-kira buku apa yang dia baca itu ya? Kita intip-intip. Ketika dosen gini kita intip. Baca. Oh, langsung kejar ke perpustakaan, kejar ke toko buku. Baca sebelum dosen di sini duduk. Saya sudah baca buku. Habis dia menerangkan langsung tunjuk tangan, diskusi. Kalian mau disuruh diskusi? Allahu Allah. Apa yang mau kalian diskusikan? Kasihan loh. Nggak tahu lah nanti seperti ini kalian kayak apa, kayak mau bertuat kelihatan mukanya. Begini. Tapi minggu depan sama juga. Saya lihat aja lah minggu depan. Anda mau belajar di sini apa tidak? Masih ada kesempatan keluar dari kelas ini. Tidak suka dengan saya juga bisa you out dari sini. Tak masalah bagi saya. Tinggal 2 orang pun di sini saya ajar. Tapi berhasil dia sukses mendapatkan ilmu dari saya. Tapi you tidak mau, silakan aja, keluar aja. Cari dosen lain. Atau mungkin cari kampus lain. Ada di situ, pinggir jalan itu, kampus abal-abal. Tak usah studi, dapat STH nanti kalian. Pergi aja, banyak itu. Tinggal bayar RP, keluar ijazahmu kau wisuda nanti. Kalau hanya STH yang kau cari di sini. Lagi sudah tingkat 3 kalian kan? Keluarlah kalian ke jemaat. Semester berapa? Semester 6. Wow, orang sudah berpikir Anda itu sudah berpikir hebat. Udah banyak tahu. Tapi ditanya, dari mana sumber-sumber pemikiran Paulus? Nggak ngerti lagi. Apa arti wahyu dalam pemikiran Paulus? Nganga aja. Kayak tong kosong nyaring bunyinya. Bagaimana kerasulan Yesus? Paulus. Oh, dikatakan Allah dia rasul. Tertawa si Mak dengar itu. Siapa dosennya ini katanya? Sesat ini, bayo kawan ini katanya. Sesat. Padahal kalian tak mau belajar. Lat sudah nulis di sini. Semua di sini sudah tulis lat. Tinggal hanya masukkan aja ke sini kok. Gak mampu kalian. Oke, coba si Santuri ini membilang sifat aja pun sikap katanya. Sikap dari sumber-sumber ini katanya. Itu kan dibuatnya kan? Bapak dia itu satu angkatan dengan saya, sama mamaknya di Setia KBB. Dan baru saya tahu dia anak teman pendeta saya hanya di rumah makan di sana. Baru saya tahu. Harus telepon bapaknya. Kok enggak kasih tahu anakmu di sini? Seandainya kami tabrakan, kasih tahu bapaknya tabrak dosen saya katanya kan. Siapa namanya? Si Ramli katanya. Apa kata bapaknya? Kurang ajar katanya kan. Padahal bapaknya enggak kasih tahu dia sini. Ya, itulah. Ya, jadi sumber-sumber pemikiran Paulus, ya. Saya hanya bantu saudara-saudara berpikir ya. Dia mulai pemikirannya pertemuannya dengan Yesus ketika berjalan ke Damsyik. Lalu bertemu dengan Yesus yang bangkit. Itu ofte
bertemu dengan Yesus yang bangkit. Of death. Dan dari sanalah mulai dia berpikir tentang teologi, tentang Kristus. Dari satu mulai dia berpikir berteologi. Karena teologi kan theos dan logos. Logos itu firman, theos Allah. Firman Allah bertemu dengan firman itu bertemu dengan Allah dan dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. 3 hari 3 malam dia buta. Dia bertemu. Maka rasul adalah orang yang bertemu dengan Yesus dan dipilih oleh Yesus. Itu makanya ada 12 rasul. Tapi Paulus kan tidak pernah bersama Yesus yang hidup. Tidak seperti Yohanes, Andreas, Yakobus, Simon Petrus. Dia tidak bertemu. Lalu mengapa dia disebut rasul? Karena hanya orang yang bertemu dengan Yesus, yang dipilih Yesus dan hidup sejaman dengan Yesus pada zaman Yesus, itulah rasul. Lalu Paulus tidak bertemu dengan dia. Lalu bagaimana dia mengatakan dirinya rasul? Dia mengatakan aku bertemu dengan Yesus yang bangkit. Itulah dasar kerasulannya. Lat sudah jelaskan di dalam itu. Kalau kalian membaca Paulus sebagai rasul, di sini Lat itu berkali-kali menyatakan bagaimana otoritasnya sebagai rasul itu dijelaskan. Di halaman 108, alinea kedua. Paulus menyatakan bahwa otoritas yang tinggi itu didasarkan pada kerasulan, pengalamannya di jalan ke Damsyik. Tidak hanya menyebabkan dia mengenal Yesus sebagai Mesias yang telah bangkit dan ditinggikan, melainkan juga merupakan panggilan Allah baginya untuk melaksanakan misi Kristus. Jadi dia anggap itu panggilan Kristus kepadanya. Tadi rasul ialah dipanggil. Matius dipanggil, Yakobus dipanggil, Simon Petrus dipanggil. Nathanael dipanggil oleh Yesus. Ikutlah aku, ikutlah aku. Itulah rasul. Jadi Paulus juga dipanggil oleh Yesus yang bangkit. Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, baru di halaman 109 sebagai rasul, Paulus tidak memonopoli otoritas itu sebagai miliknya sendiri. Enggak. Melainkan dimilikinya bersama rasul-rasul lain. Jadi kerasulan itu tidak dimonopolinya pada dirinya. Oh, akulah rasul satu-satunya. Tidak. Dia bertemu dengan rasul-rasul lain. Makanya ada Apolos, golongan Apolos, ada golongan Paulus. Itu kan di Korintus itu. Setiap orang punya otoritas menyebut dirinya rasul kalau dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Maka teologi Paulus itu dibangun dari Yesus yang bangkit. Maka sumber-sumber pemikiran teologi Paulus itu dari perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit. Nah, di dalam daftar kepemimpinan gereja, Paulus menempatkan rasul sebagai yang pertama. Itu 1 Korintus 12:28, Efesus 4:11. Persyaratan utama menjadi rasul ialah bahwa ia pernah menjadi saksi mata kebangkitan. Ini sudah ada di sini. Cuma mereka ini nggak baca, nggak tahu. Mereka mungkin membaca asal ada pindahkan ke kertas, udah selesai. Bukan menghayati. Membaca itu menghayati, pahami. Kecuali kalian mampu baca cepat, habis itu ulangi lagi, baru paham. Saya aja berkali-kali saya baca lagi.
supaya saya paham. Kalau kalian sudah memahami teks dengan baik dan benar, kalian dapat intinya, nanti membaca Alkitab juga begitu. Sehingga kalian tidak tergoda dengan hanya comot teks. Tapi sudah kalian pahami teks, baca pasal sebelumnya, sesudahnya, baca teks berulang-ulang, renungkan, baca lagi, renungkan, baca lagi, baru mulailah menyusun khotbah. Tapi kalau kalian baru baca, langsung naik ke mimbar, kalian bilang Roh Kudus akan bekerja, ya omong kosong. Roh Kudus mungkin yang bekerja, bukan Roh Kudus. Roh itu bekerja ketika kau bersiap-siap membaca teks dan bersiap-siap menyampaikan firman. Bukan tiba-tiba sampai kau di mimbar, jereng, langsung kau berkata-kata dengan hebat. Tidak mungkin itu terjadi. Tapi ketika kamu membaca berulang-ulang, hayati membaca, berulang-ulang menghayati, tiba ada beberapa poin yang hendak kau sampaikan, ada kabar baik yang hendak kau sampaikan. Ketika kau berkhotbah, maka khotbahmu berkuasa. Tapi kalau kau hanya baca lalu naik ke mimbar, tidak ada persiapan, khotbahmu kering, maka banyak jemaat pulang kering kerontang. Makanya mereka katakan alumni STT Abdes Al-Minan itu berkhotbah tidak teologis. Karena yang dikhotbahkan bukan lagi Alkitab, yang dikhotbahkan ialah pengalaman-pengalamannya, sama dengan Pentakosta sana, karismatik. Tidak punya dasar biblis. Ya itu pengalaman loh, itu kata jemaat tentang kita sekarang. Kami sedang menyusun kurikulum sekarang. Makanya dari kurikulum baru itu nanti harus ada kajian biblis yang tajam di sini. Supaya kita jangan dicap tidak biblis, khotbah-khotbah kita. Orang sekarang menilai kalau berdiri pendeta di sana 5 menit pertama dinilai itu. Ini alumni mana ini? Kalau bicara politik dan negara, oh ini setia Jakarta. Bicara biblika, oh ini setia KBB. Bicara kontekstual, oh ini UKDW. Bicara kita ngawur, ini setia KBB, setiap beda. Ngawur. Gak jelas. Mengaku kita pastoral, khotbahnya nggak ada yang pastoral. Pendetanya yang butuh pastoral, di pastoral. Karena pendetanya stres, penyakitan. Terbayang nggak kalian sekarang jadi pendeta? Kalau seperti ini kualitas kalian. Bagaimana jemaat responnya kepada kalian? Mungkin ditertawai kan? Ditempatkan, janganlah itu Pak, amang Paulus, bishop, Mundramen, jangan itu, gak becus itu, gak ada otaknya itu, gak ada lagi, kasihan kali, ditolak di mana-mana, gak punya kualifikasi, berkhotbah tidak bagus, administrasi gereja di bawah rata-rata, kunjungan rumah tangga nol, komunikasi nol. Apa kemampuan kalian sekarang? Keahlian kalian apa? Tak tahu. Apa kemampuan kalian sekarang? Mau ahli debat? Bagaimana berdebat kalau tidak punya di sini? Nah, Paulus itu juga menganggap rasul dan wahyu. Maka bagi Paulus itu rasul dan wahyu itu sangat penting. Karena dalam tulisan-tulisannya dia selalu mau ada wahyu ilahi yang dia sampaikan. Bagi dia wahyu itu sangat penting. Coba di sini dikatakan dalam studi tentang teologi Paulus, aspek yang terpenting atas pengertiannya terhadap otoritas kerasulannya adalah kesadarannya sebagai perantara wahyu. Jadi dia menyatakan dirinya sebagai perantara wahyu.
Sebagai rasul dia menjadi perantara wahyu, nubuatan Tuhan kepada manusia. Nah, pernyataan yang paling jelas terdapat dalam Roma 16, 25-26. Coba terus. Roma 16, 25-26. Bagi dia yang berkuasa memasukkan kamu menurut Injil yang memasukkan dan penderitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang baik telah diberitakan oleh kita para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi rahasia itu adalah bagian dari wahyu. Nah, bagaimana dia sebagai rasul menyingkap rahasiaan. Jadi sebagai pendeta kalian juga harus mampu membuka rahasia Allah. Tapi jangan mengunci dirimu dengan mengatakan itulah rahasia Allah. Padahal kalian tidak bisa jawab. Hahumnya ni debat tadi yang manginang. Wah, itu rahasia Allah. Lalu kalian kunci rahasia Allah itu karena kau bodoh. Padahal sebenarnya kau harus buka rahasia Allah itu dengan daya intelektual. Jadi jangan menutupi kebodohanmu dengan mengatakan itulah rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu perlu dibuka, bukan ditutupi. Supaya terbuka bagaimana? Ya bacalah buku, baca kitab suci, tafsirlah teks. Apakah tafsir historis kritis, apakah tafsir kanonikal, apakah tafsir postmodern, terserah. Bisa tafsir. Supaya kau buka menyingkap rahasia Allah itu. Itu tugas Paulus. Rahasia dalam perjanjian baru, khususnya dalam tulisan Paulus, telah menjadi istilah teknis yang dihubungkan dengan wahyu ilahi. Itu sudah disampaikan oleh Lapsi. Ya, tapi ya kalian tidak baca, ya udahlah. Kalau ingin mendalami baca aja nanti lebih dalamnya. Nah, Paulus dan perjanjian lama, bagaimana dia? Paulus dengan perjanjian lama. Nah, Lap mengatakan selain tradisi wahyu yang langsung dari Roh Kudus, sumber penting lain dari teologi Paulus adalah perjanjian lama. Jadi sumber pemikiran Paulus selain perjumpaannya dengan Tuhan tadi, selain wahyu, juga perjanjian lama. Itu sumber teologi Paulus. Jadi Paulus membangun teologinya bukan berangkat dari kosong, dari ruang hampa. Bukan. Dia membangun teologinya dari perjanjian lama. Itu berarti Paulus membaca teks-teks suci perjanjian lama. Artinya dari situ apa? Supaya kalian menjadi seorang teolog yang bagus, ya bacalah teks suci, bacalah buku-buku, bacalah referensi-referensi lain, supaya terbangun teologimu yang holistik dan komprehensif. Ini kesempatan kalian mengisi bekal kalian. Supaya jadi pendeta yang berkualitas nanti di lapangan. Kesempatanmu di sini. Kalian dipersiapkan menjadi seorang teolog-teolog yang handal seperti Paulus. Paulus mendasarkan pemikirannya dari apa? Dari teks perjanjian lama. Selain perjumpaannya dengan Tuhan tadi. Kalian sudah berjumpa nggak dengan Yesus? Saya ragu kalian sudah berjumpa dengan Yesus. Setiap hari dikirim firman Tuhan, tidak baca bagaimana berjumpa dengan Yesus. Teks suci pun kalian hindar. Tidak kalian baca, tidak kalian renungkan siang dan malam. Tapi mengaku hamba Tuhan. Leteung maihamu. Mengaku mau jadi hamba Tuhan. Bertemu Yesus pun kadang-kadang mungkin kalian lupa. Mungkin kalian sudah ateis mungkin.
Ke gereja pun hari Minggu jarang kalian. Bagaimana mungkin kalian memiliki teologi yang bagus kalau tidak berjumpa dengan Yesus itu? Tidak menggali teks firman-Nya. Nonsen itu. Ragu saya kalian jadi pendeta nanti. Nah, bagaimana Paulus mengatakan perjanjian lama itu penting dalam hidupnya? Dia perlihatkan melalui dua cara, yakni melalui kutipan langsung dan tidak langsung dari perjanjian lama. Jadi Paulus mengutip langsung dan tidak langsung dari perjanjian lama. Ini cara Paulus membuktikan bahwa sumber-sumber pemikirannya dari perjanjian lama. Landasan perjanjian lama bagi teologi Paulus ini hanya dapat dirumuskan melalui penyelidikan yang teliti tentang pemikiran Paulus. Jadi dia begitu mendalam membaca teks-teks suci sehingga lahirlah teologi-teologi Paulus. Nanti sebenarnya kalau kalian baca ini, kalian nikmati, kalian akan mendapatkan banyak insight, ya, inspirasi teologi-teologi baru. Nah, bagi Paulus kitab suci itu kudus dan nabiah. Makanya bagi dia kitab suci itu perlu dibaca supaya dapat ilmu. Coba dibaca dulu Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, jelaskan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Berarti dia baca kitab-kitab suci. Supaya apa? Supaya apa yang dijanjikan Allah dalam kitab-kitab sucinya Paulus tahu. Lalu ketika dia tahu, itulah yang direnungkannya, digumulinya, lahirlah teologi Paulus. Coba baca pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan kitab suci dalam percaya Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperlakukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi dia mendasarkan dari kitab suci. Paulus berteologi, membuat sumber teologinya dari kitab suci. Diambil contoh siapa? Si Abraham. Abraham itu dihitung menjadi orang percaya dan diperhitungkan sebagai bapak orang percaya karena kebenaran. Dia tidak mungkin menyatakan ini kalau dia tidak baca tentang Abraham. Pasti dia baca tentang Abraham di mana? Perjanjian lama. Gak mungkin dia baca di kitab Tripitaka. Tapi di mana? Di perjanjian lama. Lahirlah teologinya tentang pembenaran oleh iman. Menyatakan Abraham itu adalah keturunan, Abraham itu adalah keturunan kakek dari orang-orang percaya. Dan hanya orang-orang keturunan Abraham lah yang diberkati Tuhan. Itu teologi Paulus. Jadi kalau kalian tidak menjadi keturunan Abraham, tidak diberkati. Di mana tertulis itu? Keturunan Abraham diberkati Tuhan. Ya kalau kalian tidak baca, ya nggak dapat. Udah ketemu? Ada yang menemukan? Bukan. Keturunan Abraham diberkati.
Jadi istilah keturunan Abraham itu sangat penting bagi teologi Paulus. Coba baca Galatia 3:29. Galatia 3:29. Berhak, ya, hanya keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kamu keturunan siapa? Abraham atau ular beludak? Pastikan dirimu keturunan Abraham. Kalau keturunan ular beludak tidak dapat janji Allah. Jadi Paulus itu menggunakan perjanjian lama itu bukan hanya sekedar untuk mencari nubuat atau penggenapannya, melainkan menempatkan peristiwa-peristiwa penebusan baru menurut sejarah penebusan perjanjian lama. Jadi ajaran Paulus tentang pembenaran misalnya, itu bukan lahir dari tulisan-tulisan perjanjian baru, tetapi dari perjanjian lama yang diolahnya menjadi sebuah rumusan teologi. Itu bacalah, banyak sekali sebenarnya, enak sekali membaca buku ini. Artinya dengan membaca buku kita mendapatkan informasi, lalu kita mendapatkan pemikiran baru, sehingga kita semakin diperkaya. Kalau tidak membaca buku ya nggak dapat ilmu. Satu hari berapa rata-rata kalian baca buku? Berapa lembar maksudnya? Berapa lembar dibaca satu buku? 5. Kasihan dulu. Ya membaca buku itu banyak lah. Minimal 100 lembar, 50 lembar, atau 200 lembar, atau satu bab supaya dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu gimana caranya kita berteologi? Oke lah, tidak mau perpanjang lagi itu. Terserah kalian lah mau belajar apa tidak. Kita jumpa minggu depan ya. Silakan tutup dengan nyanyi dan doa. Untuk perkuliahan kita menyanyi dari buku Judul Jemaat 395. Betapa indah harinya. Kita nyanyikan 2, 2, 3 ya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus
sehingga kami boleh melaksanakan perkuliahan teologi D2 kami. Hari ini Tuhan, kami sudah menerima begitu banyak ilmu dari Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati beliau karena sudah lelah mengajari kami dan sabar menghadapi kami. Bapak yang baik, biarlah Tuhan apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi motivasi bagi kami supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, banyak membaca buku, dan kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kedepannya. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang memberkati dan mengiring-iring perjalanan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami juga yang belum hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat beribadah ya.